Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya mahasiswa program Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan YIN Tulungagung. Media pembelajaran ini disusun oleh Nisa Haslinda. Untuk memulai media pembelajaran ini, kita klik masuk, maka kita akan diarahkan ke halaman menu. Pada halaman menu ini, tersedia beberapa pilihan, seperti kompetensi, materi, kuis, petunjuk, profil, tentang, dan referensi. Yang pertama kita klik kompetensi. Pada kompetensi ini, terdapat 4 poin yang harus dicapai. Selanjutnya, kompetensi dasar dari materi peluang yaitu menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Selanjutnya yaitu indikator. Yang pertama yaitu menentukan peluang empirik dari suatu percobaan. 2. Menentukan ruang sampel dari suatu eksperimen. 3. Menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian. 4. Menentukan peluang teoretik dari suatu kejadian. Apabila sudah tidak ada lagi menu selanjutnya, kita klik menu ini. Maka akan diarahkan ke halaman menu. Kita klik petunjuk, maka akan muncul petunjuk penggunaan media pembelajaran PowerPoint interaktif ini. Media pembelajaran ini disertai beberapa menu dan tombol yang dapat membantu dalam melakukan presentasi. Seperti tombol ini. Tombol ini berarti kita mengakhiri presentasinya. Pada tombol ini, seperti rumah, kita akan diarahkan ke halaman utama. Pada tombol panah ke kiri ini, kita akan diarahkan ke halaman sebelumnya. Tombol panah ke kanan, kita akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Pada menu masuk ini atau tombol masuk ini, kita akan mulai presentasi. Dan pada tombol ini, kita akan menampilkan menu. Selanjutnya yaitu profil pengembang. Lalu di sini juga ada tentang media pembelajaran PowerPoint interaktif ini. Dan di sini juga ada referensi yang digunakan. Nah, pada materi media pembelajaran ini menggunakan referensi buku matematika SMP atau MTS kelas 8 semester 2 dari penerbit Intan Pariwara. Setelah mengetahui apa yang harus kita capai dalam media pembelajaran, kita langsung ke materi. Kita klik materi. Di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Ada 4 poin yang akan kita pelajari pada materi peluang ini. Yang pertama yaitu istilah dalam peluang. Istilah dalam peluang yang pertama yaitu percobaan. Percobaan adalah suatu usaha yang menyebabkan terjadinya kemungkinan. Misalnya, usaha melempar 1 koin, sehingga akan menghasilkan 2 kemungkinan, yaitu angka dan gambar. Istilah dalam peluang yang kedua yaitu ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi. Ruang sampel dilambangkan dengan huruf
S kapital, dan banyaknya anggota ruang sampel dituliskan dengan N dalam kurung S. Contohnya, pelemparan satu buah koin. Dalam pelemparan satu buah koin, itu akan menghasilkan ruang sampel, angka, dan gambar, sehingga dapat dituliskan S kapital sama dengan kurung kurawal, angka, koma, gambar, dan diakhiri dengan kurung kurawal. Nah, dalam menentukan ruang sampel itu ada 3 cara. Kita klik lihat untuk melihat 3 cara tersebut. Yang pertama yaitu ada cara mendatar, kedua yaitu ada cara tabel, yang ketiga ada cara diagram. Setelah kita mempelajari cara menentukan ruang sampel, kita klik ruang sampel ini untuk mengarahkan kita kembali ke ruang sampel. Setelah itu, kita klik selanjutnya ini untuk melanjutkan materi istilah dalam peluang. Nah, istilah dalam peluang yang ketiga yaitu titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Misalnya, dalam pelemparan satu buah koin itu akan menghasilkan titik sampel, angka, dan gambar. Dan dalam pelemparan satu buah dadu itu akan menghasilkan titik sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Materi selanjutnya yaitu peluang empirik. Apa yang dimaksud dengan peluang empirik? Peluang empirik adalah jika percobaan terus dilakukan secara berulang, sehingga nilai banyaknya percobaan menjadi sangat besar, maka frekuensi relatif kejadian K disebut peluang empirik kejadian K. Misalnya, percobaan melempar satu koin sebanyak 1000 kali. Oleh karena itu, untuk menentukan peluang empirik kejadian K sama dengan menentukan frekuensi relatif. Dan peluang empirik dirumuskan sebagai peluang empirik kejadian K sama dengan banyaknya kejadian K dibagi banyaknya percobaan. Contohnya, pada percobaan melempar satu dadu sebanyak 100 kali, maka mata dadu 3 muncul sebanyak 30 kali. Berapakah peluang empiriknya? Nah, di dalam soal, banyaknya kejadian muncul mata dadu 3 sebanyak 30 kali. Dan banyaknya percobaan dalam melempar satu dadu tadi sebanyak 100 kali. Sehingga dituliskan 30 dibagi 100, atau bisa kita tulis 30%. Materi selanjutnya yaitu peluang teoretik. Peluang teoretik yaitu peluang yang nilainya dapat diperoleh tanpa melakukan percobaan langsung. Biasanya untuk memprediksi suatu kejadian. Nilainya dapat ditentukan dengan menghitung rasio banyaknya titik sampel kejadian dengan banyaknya seluruh kemungkinan. Yang membedakan antara peluang teoretik dan empirik adalah peluang teoretik digunakan untuk memprediksi banyaknya kemunculan suatu kejadian pada percobaan besar tanpa benar-benar melakukan percobaan tersebut. Biasanya, peluang teoretik digunakan saat percobaan yang dilakukan hanya satu kali. Contohnya, mari kita tentukan peluang muncul mata dadu genap pada percobaan melempar satu dadu. Pada pelemparan satu dadu, itu akan menghasilkan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, banyaknya anggota ruang sampel yaitu ada 6. Nah, dari anggota tersebut, yang menghasilkan mata dadu genap yaitu angka 2, 4,
dan 6. Jadi, kejadian munculnya angka genap ada 3. Sehingga dapat dituliskan 3/6 atau 1/2. Materi selanjutnya yaitu hubungan peluang teoritik dan peluang empirik. Ketika kita melakukan suatu percobaan, nilai peluang empirik akan selalu mendekati nilai peluang teoritiknya. Apabila pada suatu percobaan kejadian yang kita harapkan sering muncul, maka hasilnya akan mendekati peluang teoritiknya. Setelah kita selesai mempelajari materinya, kita kembali ke menu dan masuk ke kuis. Mari kita mulai kuisnya dengan klik mulai. Di sini, kalian bisa memilih jawaban yang menurut kalian benar. Setelah kalian memilih jawaban yang menurut kalian benar, maka secara otomatis kalian akan diarahkan ke nomor selanjutnya. Nah, setelah selesai mengerjakan soal kuis, maka akan muncul halaman lihat nilai ini. Kita klik, maka akan muncul nilai yang kita dapatkan. Jadi, nilai yang kita dapatkan adalah 80. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.